Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai Presiden Gerakan Oposisi, pada hari ini perkenankan saya menyampaikan beberapa masukan sekaligus pertimbangan dalam menyikapi situasi terkini. Penting kiranya Presiden Prabowo melakukan reevaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang terkini mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Pada kesempatan ini, beberapa hal menjadi pertimbangan mendasar yang harus saya sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo. Yang pertama, kebijakan MBG dan KDMP sekiranya dilakukan reevaluasi secara total dengan skema moratorium atau dihentikan agar pemerintah kembali melakukan perbaikan kinerja pada sektor-sektor yang menjadi unggulan, termasuk mendorong perbaikan penerimaan daerah dalam bentuk DAU dan DAK, agar pemerintah daerah juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan daerah dan sekaligus mendorong daya beli masyarakat di daerah. Selain itu, pentingnya moratorium atas program MBG dan KDMP diperlukan untuk menata kembali bagian-bagian penting yang mendapatkan perhatian serius dari Presiden. Dalam hal ini, gaji guru, gaji tenaga kesehatan, dan khususnya kepada P3K yang terancam akan diberhentikan, yang jumlahnya puluhan ribu yang ada dan tersebar di berbagai pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Turunnya kepercayaan publik kepada Presiden itu menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan mendasar Presiden yang negatif diapresiasi oleh masyarakat. Sekiranya Presiden harus berbenah dan melakukan reevaluasi total terhadap jumlah menteri yang terlampau banyak. Kabinet gemuk ini sekali lagi tidak memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kinerja Presiden. Sebaliknya, memberikan kontribusi negatif terhadap kinerja Presiden. Oleh publik, menteri-menteri dianggap mayoritas tidak kompeten dan seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi, bahkan merugikan masyarakat. Yang ketiga, mundurnya Gubernur Bank Indonesia ditengarai sejumlah isu memerlukan klarifikasi yang serius dari Istana. Apakah benar isu-isu yang beredar terkait dengan tekanan agar mencetak uang dan seterusnya? Ada juga sebagian kalangan mengatakan ada tekanan politik dari orang dalam Istana, dalam tanda petik orang dalam partainya Presiden. Ini juga memerlukan klarifikasi dan sekaligus untuk mendorong kepercayaan publik atas perbaikan yang dilakukan oleh Presiden, maka Presiden harus memberikan penjelasan secara resmi. Tidak main-main, sejumlah pejabat tinggi menyatakan mundur, itu menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan Presiden. Yang berikut, yang paling penting adalah Presiden harus segera melakukan reevaluasi pada kebijakan secara total, ya, di mana daya beli kita yang terus menurun, PHK yang terus tinggi, angka pengangguran terbuka juga jumlahnya semakin signifikan, dan ini ditandai dengan Presiden tidak sungguh-sungguh melakukan reevaluasi terhadap kebijakan-kebijakan strategisnya, baik dari aspek makro maupun dari aspek mikro. Oleh karena itu,
Pada kesempatan singkat ini, izinkan saya memberikan beberapa saran kepada Presiden. Yang pertama, reevaluasi dan efisiensi kabinet gemuk. Dan bentuklah kabinet secara proporsional dalam jumlah menteri yang terbatas tanpa ada wakil menteri. Yang kedua, moratorium pada kebijakan MBG dan KDMP. Perbaikan tata kelola dan perubahan sistem distribusinya agar tepat sasaran dan tujuannya sesuai dengan keinginan Presiden dan juga menjadi keinginan rakyat. Yang ketiga, turunnya tingkat kepercayaan publik kepada Presiden menunjukkan bahwa Presiden harus sungguh-sungguh melakukan perbaikan secara total. Oleh karena itu, Presiden harus melakukan langkah-langkah yang progresif. Di antaranya adalah mendorong agar belanja belanja pembangunan itu lebih kepada belanja di daerah. Jangan belanja di pusat. Agar ekonomi masyarakat bisa berputar. Dan proyek-proyek yang sifatnya belanja padat modal itu harus didorong pada belanja padat karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, Dana Tara sebagai induk daripada BUMN yang mengelola uang BUMN sekiranya harus diarahkan untuk mendorong pembukaan kredit modal yang mudah, cepat, dan lunak agar para pelaku usaha mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan modal kerja, modal usaha agar menghidupkan ekonomi UMKM dan UKM. Ini perlu dilakukan oleh Presiden. Dan yang terakhir, agar kemerdekaan kita tidak sekedar upacara, maka Presiden harus menunjukkan kepada rakyat Indonesia perubahan-perubahan mendasar itu harus dilakukan secara cepat, mendesak, dengan menghidupkan kembali pasal 33 Undang-Undang Dasar, pasal 34 alinea keempat Undang-Undang Dasar, di mana tujuan utama negara adalah kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah saran dan pertimbangan saya selaku Presiden Gerakan Oposisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meluruskan arah dan kebijakan pemerintah sekaligus melakukan kontrol pengawasan di tengah fungsi pengawasan parlemen yang mandek bahkan disubordinat oleh kekuasaan eksekutif. Demikian pernyataan singkat saya kepada Presiden Republik Indonesia, sekiranya berkenan untuk melihat ini sebagai sebuah masukan yang objektif dan mengoreksi berbagai kebijakannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.